Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi hari ini ya. Kita mau ngobrolin apa ini? Tentang apa hari ini? Oh, tentang anak-anak kita yang terkadang luar biasa. Hari ini ceritanya saya dapat curhatan teman tentang anaknya ya, yang sekarang lagi sedang-sedangnya pra remaja ya. Jadi begini, saya juga punya anak yang pra remaja SMA kelas 2. Memang anak-anak umur segini memang lagi luar biasa sekali ya. Maaf, itu iklan. Jadi memang umur antara kelas 1 kelas 2 SMA itu memang luar biasa sekali menguji iman kita sebagai orang tua. Memang ada anak yang gampang diomongin, ada yang cenderung melawan atau mengabaikan. Jadi sebetulnya kita itu pakai apa ya, memang gampang sih ngomong, tapi nggak gampang bagi sebagian orang itu, nggak gampang ya ngejalanin. Jadi kalau saya itu pakai metode tarik ulur. Di satu sisi saya ajak anak saya ngobrol santai, misalnya lagi nonton TV atau kita lagi duduk lah santai gitu ya. Biasanya saya ajak ngobrol tentang keadaan sekarang, kira-kira masa depannya seperti apa ya. Itulah bunda, kita harus berperan sebagai teman. Memang sih nggak gampang ya, apalagi ada kan sebagian anak orang yang usia segitu sudah merokok, bolos sekolah. Itu yang saya dengar dari beberapa teman-teman yang curhat ya. Memang kita itu selain kita harus jangan capek menasehati itu bukan menggurui ya, karena anak umur segini dia nggak bisa diguruin. Jadi diajak ngobrol pelan-pelan santai, yang pasti jalur langit ya. Jangan pernah capek berdoa buat anak-anak kita ini, karena anak-anak kita ini kan tabungan kita di akhirat. Jadi kalau kita misalnya merasa lelah sekali karena anak-anak ini, kita harus tahu ada ribuan orang, ada jutaan orang di luar sana yang gak dikasih Allah anugerah anak ya bun. Bahkan banyak artis-artis yang kaya, yang luar biasa sekali keuangannya, penjabat-penjabat mereka gak punya anak. Jadi memang anak ini amanah yang harus kita jaga. Tetap kita arahkan, tugas kita mengarahkan apapun yang terjadi, dan jangan jangan putus asa, karena kita tidak pernah tahu kapan anak-anak ini berubah ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang proses pendewasaan diri ya, sama kita jangan lalai dengan siapa dia bergaul. Bukan dilarang ya bun, tapi cenderung diajak ngobrol santai. Kalau saya sih begitu ya, diajak ngobrol santai. Anak bujang saya itu juga ya mulai kenal cewek, mulai tahu cewek cantik ya. Fitrahnya laki-laki kan, lihat cewek cantik pasti tertarik. Paling saya ajak ngobrol lah secara logika. Kalau kakak sentuh si cewek ini, andai kata terjadi nauzubillah minjalik, kalau terjadi apa-apa berarti masa depanmu selesai. Paling saya ajak ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi intinya kita orang tua ini memang ujiannya ya, memang ujiannya itu punya anak remaja, entah itu perempuan yang lebih berbahaya lagi atau laki-laki, sama ujiannya. Jadi jangan memerintah ya bun, yang pasti memberi contoh. Misalnya kita ngelarang anak kita nggak boleh merokok, tapi bapaknya cepas-cepus merokok depan anak, itu salah juga. Terus kita pengen anak kita sholat, tapi mak bapaknya nggak sholat. Kita punya anak gadis, kita pengen dia menutup aurat, nah emaknya masih melambai-lambai bahasa kita. Jadi untuk anak usia remaja ini cenderung kita ajak ngobrol sebagai teman. Nggak bisa kita pakai perintah-perintah, nggak bisa kita keras gitu ya, nggak bisa. Jadi memang pendekatannya ngobrol anak-anak ini ya, karena saya ngalamin dengan anak saya yang laki-laki itu. Jadi kalau saya keras, dia lebih emosi. Jadi paling pas misalnya kita lagi duduk santai sambil ngeteh apa, kadang-kadang dia masih manja ya bun, minta bersihin muka gitu kan. Nah, jadi kesempatan seperti itu saya pakai untuk ngobrol, menasehati tapi tidak menggurui, bahwa kakak, Umi dan Abi ini sudah semakin tua. Umi dan Abi nggak tahu umur Umi dan Abi ini sampai kapan bisa nemenin kakak. Umi pengen kakak itu mulai sekarang menentukan masa depan kakak ke arah mana. Saya selalu bilang, saya nggak nuntut anak-anak itu harus jadi dokter atau harus jadi tentara atau harus jadi apa gitu, nggak. Saya cuman
saya itu cuma tanamkan bahwa kamu itu akan bertanggung jawab pada anak orang untuk ngasih makan anak istri, dan nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya. Saya itu cuma tanamkan seperti itu. Jadi kakak itu harus tahu cara mencari uang yang halal dan cara mendidik diri sendiri dulu, karena kalau diri sendiri udah bisa kita didik, anak istri insya Allah ngikutin. Jadi gitu loh Bun, mudah-mudahan kita semua dikasih Allah kemudahan dalam mendidik anak-anak kita ya. Jadi ini sharing aja, sekedar sharing sebetulnya, bukannya menggurui, bukan, karena saya pun anak saya 3 laki-laki dan itu luar biasa sekali. Cuman saya bersyukur, mudah-mudahan anak saya ini masih bisa saya pantau lah, masih bisa saya pantau. Jadi semoga anak-anak kita ini nanti bisa membawa kita sukses dunia akhirat ya Bun, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah putus asa pokoknya dengan anak-anak ini, karena kita nggak pernah tahu kejutan-kejutan yang akan datang. Jadi itulah, kita perkuat doa, ngobrol, dan itu tadi, kita orang tua harus mencontohkan. Terima kasih sudah menyimak. Lain kali kita ketemu lagi, mau ngebahas apa ya? Ini sharing ya, bukan menasihati, bukan so ustazah, bukan, karena saya juga miskin ilmu. Ini sharing sebagai orang tua dengan 3 anak laki-laki. Assalamualaikum.